selamat sore pemirsa. Anies Baswedan memberikan sinyal untuk kembali maju di pemilihan gubernur Jakarta. Anies bahkan dikabarkan sudah dilirik oleh sejumlah partai untuk maju di pilkada mendatang. Lalu bagaimana dengan peluang Kaisang Pangarep yang juga telah mendapatkan lampu hijau pasca putusan Mahkamah Agung? Saya Tisa Noveni, kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pasca putusan Mahkamah Agung, peluang Kaisang Pangarep maju dalam kontestasi pilkada semakin terbuka lebar. Namun langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo itu sempat dikabarkan tidak mendapatkan restu dari sang ayah. Benarkah demikian atau rumor ini sengaja dihembuskan sebagai strategi untuk menarik simpati dari masyarakat dan partai politik? Presiden Joko Widodo hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi soal peluang Kaisang Pangarep maju di pilkada mendatang. Presiden meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung kepada putra bungsunya. Jokowi sebelumnya dikabarkan tidak merestui Kaisang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu. Kabarnya Bapak melarang Mas Kaisang untuk maju ke pilkada DKI itu. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Pak, nilai tukar kita kan 16. Kaisang tak menampik atau mengamini soal pernyataan ayahnya yang disebut-sebut tak setuju jika dirinya maju ke pilkada. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini hanya meminta publik menanti kejutan yang bakal diumumkan pada bulan Agustus mendatang. Kalau melihat dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak, itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, walaupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Ari menyatakan akan ada perkembangan dalam waktu dekat soal kemungkinan Kaisang Pangarep maju dalam pemilihan kepala daerah Jakarta. Ini loh, ini masih punya waktu, kita pasti perlu punya waktu sekitar 2 bulan ke depan kan. Ya, tunggu aja 2 bulan masih bisa terjadi kan. Yang penting kan gini, selama memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku dan kedua dipilih rakyat. Berarti peluangnya besar untuk maju? Ya tunggu aja, semua peluang selama janur kuning belum melengkung ya. Nama Kaisang Pangarep memang sedang ramai diperbincangkan bakal maju di pilkada setelah Mahkamah Agung meminta KPU mencabut ketentuan usia 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur saat pendaftaran. Nama Kaisang juga sempat akan disandingkan dengan nama-nama tokoh terkenal di pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan harmonisasi peraturan pasca putusan Mahkamah Agung soal batas usia bakal calon kepala daerah. Jika disetujui, maka aturan baru tersebut membuka peluang untuk Kaisang maju menjadi bakal calon gubernur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa memastikan apakah dampak putusan Mahkamah Agung soal revisi aturan batas usia calon kepala daerah akan mengubah peraturan KPU di Pilkada 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan pembahasan dan harmonisasi tentang peraturan tersebut masih berlangsung dan belum juga tuntas. KPU hanya memastikan bahwa penetapan pelantikan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024. Sedangkan waktu pelantikan bukan menjadi ranah kewenangan KPU. Cara pandang kami ya yang sebetulnya bisa digunakan untuk memastikan ada kepastian hukum tentang seseorang itu umurnya genap 25 tahun untuk calon bupati wali kota atau genap 30 tahun untuk calon gubernur, itu sebetulnya yang ada kepastian ya itu adalah ketika penetapan pasangan calon 22 September 2024.
2024. Itu kan jelas ada patokannya. Tapi kalau pelantikan ini kan misalkan kapannya kan KPU belum tahu. Karena begitu sudah pelantikan sebetulnya ranahnya sudah bukan ranahnya KPU lagi. Untuk pilkada itu KPU sampai dengan pada kegiatan penetapan calon terpilih. Setelah itu kan prosesnya disampaikan kepada pemerintah pusat seperti Bupati Wali Kota atas nama Presiden yang menerbitkan SK Mendagri. Nah untuk gubernur yang menerbitkan SK adalah Presiden atau Kepres. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak terlibat dalam proses harmonisasi PKPU. Jika ada pihak yang merasa keberatan, bisa melakukan gugatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kalau KPU sudah memutuskan dengan DPR, kita kan bukan bagian dari penyelenggara pemilu, kita ngikut aja. Dan nanti kalau ada yang berkeberatan, ini kan ada mekanisme yang lain. Bisa mekanisme Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau melanggar undang-undang, dia akan melanggar undang-undang. Bisa melalui MK, gitu. Jadi kalau dari sisi pemerintah, kita bukan penyelenggara pemilu, sesuai aturannya, aturan penyusunan PKPU itu diatur oleh KPU dengan berkonsultasi kepada DPR dan Perubahan peraturan KPU soal batas usia kepala daerah pasca putusan MA memang tengah menjadi sorotan. Jika disetujui, perubahan aturan ini bisa memuluskan jalan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, maju di pilkada mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi memastikan jika Projo mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai Gerindra juga merekomendasikan Ridwan Kamil di Bursa Pilgub Jakarta. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo, Budi Ari Setiadi memastikan akan mendukung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta. Salah satu alasannya karena Ridwan Kamil didukung Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, koalisi partai yang mengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Budi Ari juga menyebut pada prinsipnya Projo mendukung setiap kandidat yang didukung Jokowi. Berarti potensi Pak Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI Jakarta apa? Potensinya untuk maju berarti Pak Ridwan Kamil di DKI. Lo kan udah, beberapa partai udah mendukung nggak? Karena Golkar masih. Ya, pokoknya kita yang didukung oleh partai-partai Kabinet Indonesia Maju kita dukung. Termasuk didukung Pak Jokowi juga. Ya pokoknya kita dukung semua yang dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, Kim kita dukung. Tapi katanya Pak RK ini akan maju ke DKI, yang Pak Anies maju karena sebagai. Ya pokoknya Pak Mas Kang Ridwan Kamil kita dukung. Sebelumnya RK juga sudah digadang-gadang direkomendasikan Partai Gerindra untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Sebelum Pilpres itu memang sudah ada wacana dan kemudian sudah disampaikan oleh Kang RK bahwa dia mau maju Pilkada DKI dan pada waktu itu juga Golkar mendukung. Nah sehingga kami masih berpedoman pembicaraan pada saat itu bahwa kami bersama-sama akan mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI. Tetapi kemudian ini namanya kemudian politik ini dinamis dan fluktuatif. Jikalau kemudian Golkar masih mengevaluasi terhadap calon yang akan diajukan karena kemudian melihat situasi dan kondisi saat ini, tentunya Partai Gerindra atau partai yang lain juga akan menunggu hasil evaluasi tersebut sebelum kemudian memfikskan pencalonan yang akan dicalonkan secara bersama-sama di DKI. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Anies Baswedan memberikan sinyal untuk kembali maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Informasinya, pemirsa, Anies Baswedan memberi sinyal untuk kembali maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Ia juga berterima kasih kepada sejumlah partai politik yang sudah mendukungnya termasuk PDI Perjuangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali masuk bursa bakal calon di pemilihan Gubernur Jakarta.
Sejumlah partai politik menggadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan untuk maju bertarung di Pilgub Jakarta, termasuk PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahkan tertarik dengan Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta. Bak Gayung bersambut, Anies Baswedan pun memuji partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. Menurutnya, PDI Perjuangan juga menarik. Mulai mendorong Pak Anies untuk Pak Anies kalau bisa diajukan dengan Pak Andika Perkasa. Harapannya semoga PDIP juga mau melihat ini. Pak Anies melihat apa usulan ini gimana Pak? Dan hubungan Pak Anies dengan Pak Anies seperti apa sih Pak? Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan menarik. Kepada Iya, menarik. Jadi Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu jawabannya. PDIP juga menarik. Wah. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Oke. Anies juga mengaku akan menakar kembali untuk maju di Pilgub Jakarta. Ia berterima kasih pada sejumlah partai politik yang mau mengusungnya. Ya, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada partai-partai yang memberikan kepercayaan itu. Dan tentu itu tidak lepas dari suasana yang tadi kita bahas, bahwa Jakarta yang tenang, teduh, damai selama 5 tahun kemarin, tentu kita ingin teruskan ke depan. Jadi saya merasa terhormat, saya merasa sangat menghargai, dan sambil ini proses mengalir ke depan, kira-kira seperti apa nantinya. Anies Baswedan dianggap masih memiliki peluang tinggi jika maju di bursa Pilgub Jakarta. Terlebih saat Pilpres lalu, di Jakarta pasangan Anies dan Mohaimin suaranya memimpin jika dibandingkan dengan dua pasangan lainnya. Maka tak heran jika namanya masih banyak dipertimbangkan partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. DPP PKB hari ini melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Sumatera Utara. Lalu siapa saja yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tersebut? Kita langsung menuju ke reporter TV One pemirsa, ada Rizka Salsabila. Rizka, siapa saja hari ini ikuti uji kelayakan dan kepatutan PKB untuk calon gubernur Sumatera Utara? Silakan Rizka. Ya, Tisa dan juga pemirsa, benar sekali pada hari ini DPP PKB akan atau sedang melakukan uji kelayakan dan juga kepatutan khususnya untuk bakal calon gubernur Sumatera Utara. Adapun yang hadir pada hari ini merupakan Edi Rahmayadi yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara pada periode 2018 dan hingga 2023. Tadinya Edi ini hadir pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yang mana kemudian Edi langsung berjalan menuju lantai 2 di DPP PKB untuk melaksanakan uji kelayakan dan juga kepatutan, yang mana pada uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Edi Rahmayadi ini nantinya akan diwawancarai atau diuji oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB yaitu Hanif Dakiri dan juga Hasanuddin Wahid. Mohon maaf. Adapun pada uji kelayakan atau UKK sendiri ini nantinya bakal calon kepala daerah harus memaparkan visi misi dan juga koalisi yang nantinya akan mengusungnya di pilkada atau pilgub yang nantinya bersama dirinya. Selain itu, adapun selain Edi Rahmayadi, ada nama lainnya yang juga nantinya akan melakukan UKK di DPP PKB yaitu mantan Bupati Tapaluni yaitu Nixon Nababan, dan sebelumnya pada minggu lalu ada Bobi Nasution yang juga merupakan wali kota Medan yang telah melakukan uji kelayakan dan juga kepatutan di DPP PKB pada sore kemarin, dan hingga kini memang masih Edi Rahmayadi masih melakukan uji kelayakan, dan nantinya setelah melakukan uji kelayakan nanti kita akan bertanya bersama-sama apa saja pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB dan seperti apa kesiapannya dalam melenggang menjadi wakil atau maksud kami menjadi gubernur Sumatera Utara. Demikian Tisa dan juga pemirsa, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Salsabila atas laporan Anda. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Partai Perindo resmi mendukung Eri Cahyadi sebagai calon wali kota Surabaya 2024. Surat rekomendasi diserahkan oleh Ketua Deks Pilkada Perindo, Angela Tanusudibio. Partai Perindo secara resmi memberikan dukungan kembali kepada Eri Cahyadi untuk maju sebagai calon wali kota Surabaya di Pilkada 2024. Surat rekomendasi dukungan langsung diserahkan oleh Ketua Des Pilkada Perindo, Angela Tanusudibio. Perindo menilai selama kepemimpinan Eri Cahyadi, pembangunan kota Surabaya semakin maju, sehingga harus tetap dilanjutkan. Saya rasa ini kami sangat optimis sekali. Kita melihat kinerja yang luar biasa, ya, dan saya tadi sudah sampaikan bahwa keluarga saya juga warga Surabaya, dan keluarga saya menyampaikan, wah ini Cak Eri luar biasa sekali ini kepemimpinannya. Dan bukan hanya itu, saya kan juga banyak waktu yang saya luangkan saat itu di Surabaya dan melihat sendiri bagaimana kecintaan masyarakat Surabaya terhadap Cak Eri. Jadi saya lihat ini perlu keberlanjutan di bawah kepemimpinan Cak Eri berikutnya. Sebagai petahana, Eri Cahyadi berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Partai Perindo dan menyatakan siap untuk kembali memimpin kota Surabaya. Saya sangat optimis dengan dukungan dari Partai Perindo karena Partai Perindo ini juga banyak anak muda yang memiliki visi-visi yang luar biasa. Sehingga saya yakin dengan dukungan Perindo maka peluang untuk menjadi kembali wali kota Surabaya sangat besar sekali. Dalam kontestasi Pilwalkot Surabaya 2024 mendatang, Eri Cahyadi rencananya kembali berpasangan dengan Armuji yang merupakan kader PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Supaya kawan-kawan tahu, jadi saya sekeluarga. Menteri Pertahanan Republik Indonesia juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Yordania dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza. Kedatangan Menhan Prabowo Subianto di Queen Alia International Airport, Amman, Yordania disambut oleh Minister of State for Prime Ministry Affairs Ibrahim Masyur Al-Jazi dan Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Mesir di Kairo, Kolonel Kavaleri Arya Anggita Saleh. Kunjungan Menhan Prabowo Subianto ini dalam rangka mewakili Presiden Joko Widodo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi tanggap darurat kemanusiaan Gaza. Konferensi ini akan diselenggarakan bersama oleh Kerajaan Hashimiyah Yordania, Republik Arab Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 11 Juni 2024 sehubungan dengan seruan gencatan senjata di Gaza. Kehadiran perwakilan pemerintah Indonesia dalam konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi penutup kita dalam kabar pemilu kada kali ini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.